Di dunia ini, wanita yang memiliki kecantikan di atas 90 poin akan terkena semacam kutukan yang aneh. Setiap pria yang mendekati mereka dalam jarak 5 meter akan menderita penyakit yang disebut Tianian. Sementara saya, dengan gaji 1.800.000 sebulan, sebagai petugas keamanan perusahaan yang selalu tertawa, dapat mengabaikan kutukan ini. Hanya karena saya terbangun dengan sistem Gold Master. Segala sesuatu di dunia ini dapat dimiliki melalui harga. Saat itu, di luar pos keamanan, ada sosok menawan berpakaian merah yang tergesa-gesa membawa tas Cartier menuju gedung Tiansheng. Tiba-tiba, sebuah tulisan besar muncul dengan keras di atas kepalanya. Temukan objek, Yan Manwen. Harga buy, 100.000 per bulan. Aku terkejut. Apa? Sebuah panas muncul di dalam hati. Sistem. Selamat datang di sistem Gold Master. Sistem ini memiliki dua fungsi. Membantu Anda menjadi kaya. Memiliki Gold Master dengan kekuatan mutlak adalah kakek kaya yang tampan. Tanpa uang, Anda bukan apa-apa. Menggunakan kekuatan uang, membantu wanita cantik. Tidak ada wanita cantik yang tidak bisa ditaklukkan. Hanya saja harganya tidak sesuai. Emosi yang menggelora muncul di dadaku. Sangat luar biasa. Masalahku hanya dua. Tidak punya uang dan tidak punya wanita. Akhirnya datanglah jari emas. Sekali gerakan, kedua masalah teratasi. Aku datang ke depan kantor Yan Manwen. Ketuk-ketuk 2 kali di pintu. Yan Manwen sedang bekerja di kantor saat ini. Mengangkat kepala. Menemukan seorang petugas keamanan berdiri di pintunya. Mengatakan ada yang mencarinya untuk suatu urusan. Yan Manwen sangat terkejut. Meskipun dia setiap hari lewat dari luar pos. Tapi dia sama sekali tidak mengenaliku. Karena peran petugas keamanan seperti ini. Dalam pikiran manajer senior Yan Manwen. Tak berbeda dengan 2 ekor anjing penjaga. Dia tidak tertarik pada anjing. Jadi dia tidak pernah melihatku dengan serius. Aku melangkah mendekatinya. Mengagumi sosok dan wajahnya yang bersinar di bawah sinar matahari. Nona Bao, kamu sangat cantik. Guan Wen tidak mengerti. Sebenarnya kamu mau apa? Dia tidak bereaksi sama sekali terhadap pujianku. Karena itu tidak berarti. Jika sekumpulan sampah memujimu cantik. Apa reaksi kamu? Aku menyandarkan kedua tangan di meja. Menatapnya dari posisi yang lebih tinggi. Mungkin pria lain akan mengatakan beberapa kata pembuka. Tapi aku tidak. Aku ingin kamu menemaniku. Yan Manwen tampak terkejut. Dia memandangku dengan bingung. Apa yang kamu katakan? Orang-orang dari kalangan rendah seperti ini. Yan Manwen bahkan tidak merasa mereka memiliki kemampuan itu. Apakah orang dari kalangan rendah ini tidak mengonsumsi obat pemotong langit? Namun aku sama sekali tidak sopan. Secara kasar bisa dikatakan. Guan Wen merasa bangga. Aku sedikit bersemangat. Jadi, aku ingin. Wen benar-benar terdiam selama 2 detik. Baru kemudian dia sadar. Dia sangat marah. Dia berdiri dengan marah. Sulit dipercaya. Saat dia hampir meledak amarahnya. Saya mengganggu dia saat melancarkan sihir. Aku bisa memberimu 100.000 dalam sebulan. Apa ini lelucon? Si pecundang ini bisa mengeluarkan 100.000? Yan Manwen merasa bahwa bahkan jika seluruh keluargaku dijual, tidak akan mendapatkan harga sebesar itu. Ia hanya melihat aku membuka tas dengan perlahan. Ambil sekumpulan uang dari dalam. Selembar uang itu diikat dengan tali sangat erat. Setebal 3 buku kamus. Sangat padat. Dilempar ke meja dengan suara keras. Dong. Yan Manwen terbelalak melihat selembar uang yang begitu tebal. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak? Mencuri. Aku tidak menjawab. Tanganku kembali meraih ke dalam tas. Dan mengeluarkan selembar lagi. Aku sengaja melemparnya tinggi-tinggi. Ketika selembar uang itu jatuh. Suaranya sangat keras. 2 tumpuk uang merah yang besar. Yan Manwen terbelalak. Tapi aku belum berhenti. Aku kembali meraih ke dalam tas. 4 tumpuk uang yang sangat tebal. Menumpuk di meja menjadi sebuah gunung kecil. Ini pasti sudah ada 100.000 kan? Yan Manwen memang belum pernah menyentuh sebanyak itu uang tunai. Hanya bisa menebak-nebak. Uang-uang ini jika dijumlah pasti lebih dari beberapa ratus ribu. Dia melihat saya dengan tidak percaya. Apakah ini hasil kejahatanmu? Saya berkata dengan santai. Rumahku sedang dihancurkan. Rumah tua saya ada di kawasan pengembangan Jiangdong sekarang. Kamu mengerti. Setelah 3 rumah dibongkar, saya menjual semuanya. Sekarang saya setidaknya memiliki lebih dari 10 juta. Uang sebanyak ini hanya hal kecil. Silakan duduk dan bicara. Sikap Yan Manwen mengalami perubahan besar. Satpam tetap satpam yang sama. Kotoran anjing tetap kotoran anjing. Tapi ketika ada ratusan ribu tunai di atas meja, dan masih ada 1.000 di akun pihak lain, lebih dari 10.000 ketika itu, kotoran anjing juga bisa menjadi emas. Saya tertawa ringan. Duduk dengan percaya diri. Saya mengambil kopi Starbucks yang sudah diminum setengah oleh Yan Manwen. Langsung saja saya minum besar. Yan Manwen tidak menunjukkan ketidakpuasan sama sekali. Berciuman secara tidak langsung dengan pria yang memiliki 10 juta. Cobalah berpikir dari sudut yang berbeda. Bahkan ada sedikit romansa. Kamu. Bagaimana kamu memikirkan saya? Yan Manwen sedikit merasa malu. Saya tahu kamu pasti sangat membutuhkan 100.000 ini. Jadi saya datang untuk membantumu.
Selama kamu mau menemani saya dengan baik, setiap bulan akan ada 100.000. Itu jauh lebih tinggi dari gaji pokokmu. Akan terus berlangsung sampai perpisahan yang damai. Pupil Yan Manwen sedikit bergetar tak terlihat. Kebetulan sekali. Dia benar-benar membutuhkan 100.000. 100.000 ini ditentukan oleh sistem. Pasti bisa memenuhi harga Yan Manwen. Jika ada 100.000, maka promosi saya. Secara tidak sengaja, mengungkapkan isi hati. Tapi segera merasa tidak terima. Segera ditahan. Tapi saya sudah tahu di dalam hati. Saya tahu kenapa perempuan ini sangat membutuhkan 100.000. Karena perempuan ini memiliki ambisi besar. Ingin dipromosikan. Jangan lihat wanita pekerja kantoran terlihat glamor. Tapi dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan 100.000 tunai. Lihatlah wajah cantiknya ini. Sesuai dengan intensitas lembur di grup Tian Cheng. Setiap bulan tidak ada beberapa ratus hingga ribuan masker yang dipakai. Sudah lama jadi perempuan berwajah kusam. Yan Manwen menatap tumpukan uang di meja dengan tajam. Di dalam hatinya ada suara jahat yang memberitahunya. Asal kau setuju padaku. Tidak hanya bisa menjadi direktur wanita termuda di perusahaan. Yang lebih penting adalah, setiap bulan ada. Dan juga, dia bilang di akunnya masih ada 10 juta yang tidak terpakai. Jika bisa bergantung pada kaki besar seperti ini, setidaknya mengurangi perjuangan selama 50 tahun. Mata Yan Manwen dipenuhi dengan warna yang aneh. Dia menatapku. Berpikir keras. Tidak tahu bagaimana cara memulai. Tapi pada saat itu, tiba-tiba aku mengayunkan tangan. Mengambil semua tumpukan uang di meja ke dalam tas. Lalu aku mengayunkan tali ransel. Mengenakannya di punggung. Meja itu tiba-tiba menjadi kosong lagi. Tunggu. Yan Manwen langsung panik. Kita belum bernegosiasi. Kenapa tiba-tiba mau pergi? Dia masih berpikir untuk menambah harga. Akhirnya aku langsung bilang. Aku lihat kau juga ragu. Jadi, saya memberi kamu sedikit waktu untuk mempertimbangkan dengan baik. Jika kamu setuju, pesan kamar malam ini. Telepon saya. Sambil berkata. Tatapannya berhenti sejenak di puncak gunungnya. Katakanlah sendiri jam berapa yang tepat. Pukul 9. Sebenarnya, Yan Manwen belum memutuskan apakah akan menerima. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk menjawab. Bukan hanya karena dia sangat membutuhkan 100.000. Yang lebih penting adalah, lihatlah sikap saya ini. Jika dia tidak setuju, aku berbalik dan mencari orang lain. Yan Manwen tidak boleh membiarkan kesempatan ini hilang. Saya menganggukkan kepala. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya berbalik dan keluar dari kantor dengan cepat. Sampai di tempat yang sepi. Aku menghabiskan semua uang di tasku. Mengambil beberapa lembar dari sana. Lalu melemparkan semua uang ke dalam tong sampah. Sebenarnya, itu semua bukan uang yang sebenarnya. Kecuali permukaan dan lembar terakhir. Sisanya semuanya adalah uang kertas yang dibeli dari toko kain kafan. Tadi saya melakukan sebuah tes. Menguji apakah penilaian sistem itu dapat diandalkan. Apakah Yan Manwen benar-benar bisa mendapatkan 100.000? Tidak menyangka eksperimen ini berhasil. Langkah berikutnya adalah pergi untuk mencari uang. Mulai sekarang, sebelum jam 9 malam, saya harus cepat mendapatkan 100.000. Sistem. Segera berikan saya rencana untuk menjadi kaya. Cara mendapatkan 100.000 dalam 10 jam. Pokoknya 600 yuan. Sebaiknya mencuri dengan tangan kosong. Antarmuka sistem langsung muncul di retina. Sudah ditemukan 1.749.854 rencana untuk kaya. Tapi ketika saya mengatakan modal hanya 600. Jumlah metode menjadi kaya tiba-tiba berkurang menjadi hanya belasan jenis. Akhirnya saya berkata tidak punya modal. Ketika harus mencuri dengan tangan kosong. Hanya tersisa satu lingkaran yang berputar di sana. Sudah ditemukan rencana untuk kaya. Cara untuk kaya. Tubuh suci mengambil uang. Sedang memuat keterampilan yang sesuai untuk tuan rumah. Mengumpulkan uang suci. Pemuatan selesai. Keterampilan mengambil uang LV1. Saya tidak menyangka keterampilannya adalah mengambil uang. Setelah dipikirkan, itu cukup masuk akal. Harus segera mendapatkan uang lagi. Lagi pula tidak ada modal. Tidak banyak hal baik di dunia ini. Selain mengambil uang, tidak ada cara lain. Tiba-tiba menyadari bahwa ada yang berbeda pada diri sendiri. Menghirup udara. Di dunia ini, di mana ada begitu banyak kebaikan, saya merasakan bau yang samar. Berjalan mengikuti arah aroma. Keluar dari pintu samping perusahaan. Tekstur lembut apa yang kurasakan di telapak kakiku? Melihat ke bawah. Ternyata itu 200 rupiah. Kalau biasanya, saya pasti akan tertawa terbahak-bahak. Tapi sekarang, apakah kecepatan mengambil uang ini terlalu lambat? 100.000 rupiah. 100.000 yuan. Mengandalkan cara mengambil satu persatu seperti ini. Sampai kapan harus mengambil? Saya langsung mengambil sepeda umum. Menyusuri jalan dengan mengendarainya. Sambil mengendarai, melihat ke kiri dan ke kanan. Di mana uangnya? Saya bisa mencium dari jauh. Anda menemukan 3.000 rupiah di depan dari Yunfa. Sebuah kartu belanja. Dijual dengan harga 2.500 kepada seorang nenek. Pendapatan 2.500. Anda menemukan selembar uang kertas usang di pasar sayur. Pendapatan 50. Anda menemukan sebuah kartu makan yang hilang di depan sekolah.
Memiliki saldo isi ulang sebesar 267 yuan. Anda mengembalikannya kepada petugas keamanan di pintu masuk. Pendapatan E0. Kamu menemukan 100 yuan yang terjatuh dari orang yang lewat. Dan terlibat argumen dengan seorang pengemis yang lewat. Pengemis itu mengatakan uang itu miliknya yang jatuh. Setelah konsultasi ramah, masing-masing mendapatkan setengah. Pendapatan C50. Saya sudah memungut uang selama 3 jam berturut-turut. Meskipun saya sepanjang jalan mengumpulkan uang. Namun sekarang bukan lagi era uang tunai. Menghitung uang yang saya dapatkan hari ini. Totalnya bahkan belum mencapai 3.000 yuan. Cara seperti ini bukanlah solusi. Aku bergumam. Tiba-tiba saya menghirup udara. Saya dengan waspada mengangkat kepala. Uang. Seluruh udara dipenuhi aroma uang. Bau uang semakin kuat. Bagaimana bisa ada di langit? Apakah uang benar-benar bisa jatuh dari langit? Saya mengendarai sepeda memasuki sebuah kompleks perumahan mewah. Terlihat sekelompok besar orang berkumpul di kompleks perumahan. Di atas kompleks perumahan, terdengar suara jeritan seorang wanita. Itu adalah seseorang yang sedang bertengkar di lantai atas. Tak tahu malu. Aku membuatmu merawat selingkuhan. Aku buang semua yang kau miliki. Dengan keras, kaca balkon pecah. Sebuah komputer Apple dilempar dari balkon lantai 6. Satu jendela lagi dibuka. Istri sah ternyata menemukan berangkas selingkuhan. Di dalamnya ada sejumlah besar uang tunai. Istri sah mengambil uang dalam jumlah besar. Uang kertas yang ditumpuk dilempar keluar. Tiba-tiba terdapat hujan uang di atas kompleks perumahan. Para kakek dan nenek yang menyaksikan semua itu menjadi gila. Tak terhitung jumlahnya orang tua berlari dan merebut uang di bawah. Aku hanya bisa ternganga melihatnya. Tak kusangka bahwa yang aku adalah aroma istri pebisnis kaya yang menyebarkan uang. Tapi pesaingnya terlalu banyak. Apa aku harus bersaing dengan orang-orang tua ini? Aku tiba-tiba memiliki pikiran. Aku mulai berlari ke arah tempat yang paling terasa bau uang. Orang lain hanya mengandalkan mata. Menelusuri uang yang mengapung di udara sebenarnya sangat melelahkan. Karena uang bisa terbawa angin. Tapi yang aku andalkan adalah indera penciuman. Aku tahu orang-orang itu tidak merebut hal yang besar. Aku bisa mencium arah di mana bau yang paling berharga berada. Wolford bekas pakai. Satu pasang stoking mewah. Merek stoking berkualitas tinggi dari Austria. Harganya. Bukan ini. Buang saja. Segera, tanganku beralih ke wajah. Satu celana dalam yang masih hangat. Buang saja. Yang ketiga yang kutemukan benar-benar barang berharga. Kamu menemukan tas Dior Lady Dior. Tas tangan dari kulit domba berwarna abu-abu. Harganya 35.000 yuan. Harga bekas masih perlu dievaluasi. Suara makian terus terdengar dari jendela lantai 6. Ada seorang pria yang memohon dengan berkata, "Tantaku, jangan buang itu. Semua ini dibeli dengan uang sungguhan." Nenek benar-benar tidak mau menyerah. Sebuah tamparan keras. Tidak tahu tamparan itu mengenai wajah siapa. Melanjutkan makian. "Kamu sudah puas dengan dia? Ah, aku akan memberimu uang. Untuk mendukungmu memulai usaha. Hidupmu benar-benar indah. Dan ada lagi wanita yang memberimu uang untuk dihabiskan." Dread. Dari langit jatuh lagi tumpukan barang dan uang. Dalam situasi ini, apa yang bisa didapat setiap orang tergantung pada nasib. Karena sebelum barang itu sampai ke tangan, tidak ada yang tahu apa itu. Tapi aku berbeda. Saya memiliki insting keuangan. Pada saat barang itu dilemparkan dari jendela, aku sudah tahu apakah itu berharga atau tidak. Piring. Sebuah barang jatuh di pohon. Aku memanjat pohon. Ambil itu turun. Kamu menemukan Begelgari. Kalung berlian seri Serpenti. Harganya 250.000 yuan. Saat itu, beberapa orang yang terlihat seperti pekerja menerobos kerumunan dan berteriak kepada semua orang, "Jangan berkumpul di sini. Ayo semua cepat pergi. Polisi segera akan tiba." Aku berpikir dalam hati, pertunjukan besar ini kemungkinan akan segera berakhir. Begitu orang yang mediasi datang, kedua belah pihak pasti akan berdebat. Diperkirakan tidak akan terus melempar barang. Nanti polisi datang. Mungkin juga mereka akan meminta orang untuk mengembalikan uang yang ditemukan. Jadi saya berbalik dan pergi. Keluar dari pintu gerbang kompleks. Mengayuh sepeda menjauh 2 blok. Kemudian mengeluarkan selembar kertas kusut dari saku. Kertas ini juga baru saja saya ambil secara kebetulan. Saya merasa ada sesuatu yang aneh dengan kertas ini. Saya mengulurkan tangan dan membuka kertas itu. Ternyata itu adalah selembar cek yang sudah sobek. Jumlah, 5 juta. Tanda tangan lengkap. Saya mendekatkan cek itu ke hidung dan menghirupnya. Saya berkata pada diri sendiri. Aneh. Cek sebesar 5 juta. Mengapa tidak ada rasa uang? Saya tidak mencium bau kekayaan pada cek ini. Iya. Saya mengayuh sepeda ke bank. Membawa cek itu ke loket bank. Petugas bank berkata, "Maaf, Tuan. Tiket ini tidak bisa dicairkan. Karena akun pembayaran dalam status dibekukan." Tak disangka biaya perpisahan yang ditulis oleh pengusaha kaya adalah cek tidak valid. Saya langsung mengerti semuanya. Orang kaya yang sangat jahat. Ternyata bukanlah orang baik. Diperkirakan pengusaha kaya tahu istrinya memperhatikannya. Untuk menyelamatkan diri. Terburu-buru untuk berpisah dengan selingkuhan. Tapi saat berpisah dia tidak ingin membayar harga yang terlalu tinggi. Jadi dia menulis cek yang tidak bisa dicairkan. Untuk menipu selingkuhannya.
Untungnya dia juga mendapatkan beberapa barang mewah. Saya melihat tas di tangan saya. Kalung. Barang ini setidaknya bisa dijual dengan harga hitam. Benar-benar sangat hitam. Saya berdiri di depan toko barang mewah bekas. Memegang ponsel melihat informasi transfer. Anda menerima pesan dari rumah dagang. Sejumlah 84.000 yuan. Gongcai telah menjual 80.000 yuan. Jangan lihat barang-barang mewah itu saat dibeli harganya belasan hingga 20.000. Masing-masing harga sangat tinggi. Ketika Anda ingin menjualnya kembali, barang-barang itu sebenarnya tidak berharga sama sekali. Melihat keadaan langit, sudah semakin larut. Hari ini hampir berlalu. Saya total hanya mendapatkan kurang dari 90.000 yuan. Bahkan saya tidak mendapatkan uang langganan dari Yan Manwen. Saya merenung sejenak, merasa bahwa efisiensi saya perlu ditingkatkan. Terutama karena ini adalah pertama kalinya saya memiliki jari emas. Belum begitu mahir, tidak bisa memaksimalkan kemampuannya. Tapi mengambil uang juga tergantung pada keberuntungan. Bukan berarti jika hari ini kamu ingin mendapatkan yang besar pasti akan datang. Bahkan jika saya tidak memiliki keberuntungan, rata-rata mengumpulkan 10.000 sehari. Dalam sebulan juga akan ada 300.000. Saya sangat tenang. Pulang ke rumah untuk mandi. Lalu pergi berkencan. Mengenai 10.000 yang dijanjikan tidak bisa dikeluarkan. Saya sama sekali tidak khawatir. Siapa bilang membeli barang harus membayar secara tunai? Setibanya di rumah, saya mandi dengan tenang. Membersihkan keringat bau dari badan. Pesan dari Yan Manwen datang. Di mana kita bertemu? Saya membaca pesan dan diam-diam tersenyum. Wanita ini, mungkin seumur hidupnya dia tidak pernah mengalami kencan yang membuatnya menyewa kamar. Dia mungkin secara alami berpikir, mengatur kencan adalah sesuatu yang seharusnya diurus oleh pria. Tapi bukan aku yang mengejarnya. Saya adalah sponsornya. Ingin membuat sang penyokong melayani kamu. Bercanda saja. Saya menjawab bahwa, kamu siapkan kamar dan beritahu saya tempatnya. Ada pertanyaan? Tidak ada masalah. Sebenarnya, Yan Manwen memang berpikir seperti itu. Pria ingin mengajak wanita. Bahkan menyuruh wanita untuk mengambil inisiatif. Bukankah ini terbalik? Jika itu pria biasa, Yan Manwen pasti tidak akan menghadiri kencan tersebut. Tapi saya berbeda. Yan Manwen merasa bahwa seorang pria yang memiliki 10 juta sebaiknya tidak dianggap remeh. Yan Manwen adalah orang yang mementingkan kualitas hidup. Jadi dia pasti memilih yang tarifnya cukup baik. Hotel yang sangat bagus. Yan Manwen juga berpikir bahwa uang ini pasti bisa saya klaim. Jadi dia tidak berpikir panjang. Langsung memesan yang 3.000 per malam. Setelah menerima nomor kamar, saya dengan santai mengenakan pakaian. Saya bergerak perlahan seperti wanita di sana. Sekarang mengerti psikologi wanita. Terkadang keluar untuk kencan. Jelas tahu bahwa sudah terlambat. Mereka masih lambat-lambat berdandan dan menyisir rambut. Sekarang saya tahu mengapa. Jika ini terjadi sebelumnya, saya harus siap beberapa jam sebelumnya. Perasaan sangat bersemangat. Saat saya tiba, Yan Manwen sudah sedikit tidak sabar menunggu. Pihak pria bahkan terlambat. Lagi pula, yang kaya adalah yang kaya. 100.000 belum ada di tangan. Jadi Yan Manwen sekarang menyambut dengan senyuman. Masuk ke dalam ruangan. Saya melihat sekeliling. Cukup puas. Mengamati Yan Manwen dari atas ke bawah. Bagus. Dia juga membuat sedikit penampilan. Kamu datang sini. Yan Manwen segera mendorong saya. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Terburu-buru. Jika tidak terburu-buru, kamu ingin seperti apa? Pertama makan, lalu nonton film. Bukan. Yan Manwen ingin berbicara tapi terdiam. Yang dia maksud adalah, apakah ada sesuatu yang belum kamu berikan? Statusnya sebagai wanita karir elit. Tidak mau mengatakannya secara langsung. Tapi saya bukan penggila. Saya tidak perlu menebak pikiran Dewi. Jika kamu tidak bilang langsung, saya akan berpura-pura tidak tahu. Langsung saja mengikutinya. Tunggu sebentar. Yan Manwen berusaha melawan dengan lemah. Apakah kita sudah benar-benar memulai hubungan ini? Maksudnya adalah, jika sudah mulai resmi, kamu seharusnya memberikannya. Tapi cara pemahaman saya sama sekali berbeda. Begitu saya berpikir, adanya titik waktu awal yang resmi juga bagus. Menentukan periode awal dan akhir kontrak. Maka saya mengangguk dan berkata, baiklah, hubungan kita dimulai dari tanggal 1 setiap bulan. Setiap bulan saya akan menghubungi kamu sekali. Guan Zhangwen berkata, tapi hari ini baru tanggal 30. Kenapa harus mulai dari tanggal 1? Jika mulai dari besok, Yan Manwen tentu merasa dirugikan. Saya mengatakan 1. Hari ini dianggap sebagai hadiah darimu. Apa? Yan Manwen kini benar-benar melawan. Dia langsung mendorong saya. Apa maksudnya ini? Ada juga cara main memberi 1 hari seperti ini? Saya sudah pasti. Saya jangka panjang. Apa salahnya jika kamu memberiku 1 hari? Kamu juga dianggap sebagai manajer senior di perusahaan. Saya bertanya padamu. Perusahaan mendapatkan klien besar. Apakah kamu mau memberi sesuatu? Ini. Yan Manwen merasa itu sangat masuk akal. Tapi membiarkan dia memberi secara gratis. Bagaimanapun juga merasa ada yang tidak beres. Tidak mungkin saya tidak melihat keuntungan sama sekali. Biarkan kamu terlebih dahulu. Kenapa tidak bisa? Bagaimana kamu biasanya melayani klien besar?
Yan Manwen benar-benar merasa tidak bisa menjelaskan orang sepertiku. Dia tidak ingin menyinggungku. Tetapi, membiarkan dia memberi secara gratis juga tidak boleh sama sekali. Dengan cepat dia berputar matanya. Yan Manwen berkata dengan lembut. Tenang saja. Selama kamu memberikan apa yang seharusnya, aku pasti tidak akan membiarkanmu rugi. Aku hanya akan memberikanmu sedikit layanan tambahan. Yan Manwen ingin menipuku. Selama diberikan. Bagaimana datangnya kemudian tidak masalah. Tapi saya bilang, setiap urusan ada tempatnya. Jika kamu memang melayani dengan baik kemudian, aku akan memberimu bonus. Tapi pengalaman awal ini, aku harus merasakannya. Hehe, menipu. Mari kita saling menipu. Pokoknya, begitu bibir bersentuhan. Siapa yang tidak bisa? Kamu membuat orang merasa tidak aman seperti ini. Yan Manwen mulai berpura-pura manis. Kamu terlebih dahulu berikan aku kartu pengalaman. Saya memeriksa barangnya. Sebelum membeli sesuatu, selalu harus melihat dengan jelas. Bagaimana jika saat itu kamu melepas baju zirahmu? Ternyata dia seorang mak comblang. Kalau begitu, bukankah aku akan merugi besar? Yan Manwen tidak bisa berkata-kata. Aku, si gadis lembut ini. Badanku wangi. Apakah kamu tidak bisa melihat apakah aku laki-laki atau perempuan? Sungguh membuatku marah dan lucu pada saat yang sama. Pria ini sudah punya 1 juta di sakunya. Dia masih berpikir untuk mengambil keuntungan. Dasar orang miskin memang sulit untuk dilepaskan. Kamu bilang harta keluarga kamu sudah berlimpah. Apa kamu masih peduli apakah harus membayar 1 hari lebih? Jadi, aku akan memberimu pengalaman terlebih dahulu. Manwen menunjukkan 2 jari. Ingin mengatakan sedikit. Hanya memberikan pengalaman sedikit. Akhirnya, aku memeluknya. Satu-satu. Tunggu sebentar. Berhenti. Selanjutnya tidak bisa lagi. Yan Manwen dengan kuat mendorong mulutku. Agar bisa selesai berbicara. Kamu harus membayar terlebih dahulu. Aku memberimu pengalaman 1 bulan dan 1 hari. Apakah ini sudah cukup? Aku tertawa dan berkata, haha, seperti menyewa rumah. Aku ingat suatu kali saat menyewa rumah. Pemilik rumah cukup dermawan. Begitulah cara penanganannya. Penyewa membayar 3 deposit 1. Setelah memberikan uang, saya akan memberimu beberapa hari ekstra. Beberapa hari ini akan dianggap sebagai waktu bagi penyewa untuk merapikan kamar dan urusan pindahan. Pemilik rumah tidak akan meminta uang lagi. Yan Manwen menyentuh saya sedikit. Jangan mengobjektifikasi orang seperti ini. Dia merasa membandingkan dirinya dengan rumah sewa. Itu sangat merendahkan. Tapi maksudnya memang seperti itu. Mata besarnya yang cerah menatap saya. Apakah kamu pikir ini baik-baik saja? Aku juga tidak samar-samar. Baiklah. Sudah meraba dan mencium juga. Saya yakin bahwa pemeriksaan ini akan memuaskan saya. Jadi saya mengeluarkan ponsel saya. Klik. Selamat terus melakukan perbaikan ganda. Keterampilan saya dalam mengumpulkan uang akan meningkat. Dan saya bisa melihat setiap wajah. Wanita cantik yang nilainya lebih dari 99. Nilai keseluruhan emas di atas kepala mereka. Selama saya bisa mengeluarkan harga ini, maka mereka akan memilih untuk tunduk kepada saya. Tadi saya berhasil menggunakan keterampilan mengumpulkan uang level 1. Saya menemukan 80.000 yuan di jalan. Tapi harga Yan Manwen di perusahaan adalah 100.000 yuan. Saat ini, Yan Manwen melihat jumlah di ponselnya. Seketika wajahnya memerah. Uang 25.000 sudah masuk. Kamu yang sebenarnya bodoh. Bukankah sudah disepakati 1 bulan 100.000? Aku melihatnya dengan tatapan aneh. Sayang sekali kamu masih manajer di perusahaan besar. Coba kamu jelaskan padaku. Pesanan mana dari Tiancheng Group yang belum diambil oleh pelanggan? Yang sudah dibayar lunas. Yan Manwen benar-benar terdiam sesaat. Memang logika ini tidak salah. Tapi tidak bisa diterapkan pada masalah ini. Jika sekarang aku memberikan 100.000 sepenuhnya padamu. Lalu, bagaimana dengan perlindungan hakku? Jika kamu hanya menjalankan tugas dengan setengah hati. Saatnya berkencan, kamu mengeluh tentang menstruasi dan tidak muncul. Bahkan saatnya memberikan pelayanan, kamu berpura-pura seperti mayat. Saat itu, apa yang bisa aku lakukan padamu? Pertanyaan bertubi-tubi pun dilontarkan. Setiap pernyataan ada benarnya. Logikanya jelas. Yan Manwen benar-benar kehabisan kata-kata. Dia benar-benar ingin memaki. Karena aku sudah menyentuh hatinya. Yang terpenting adalah, Yan Manwen hari ini tidak akan melihat 100.000. Perbedaan psikologisnya sangat besar. Sangat tidak senang. Kamu ini benar-benar jahat. Kenapa kamu berpikir buruk tentang orang lain? Tidak ingin menghiraukanmu lagi. Aku hanya tersenyum sinis. Lihatlah. Belum menerima pembayaran penuh. Emosi kecil mulai muncul. Jika aku memberi 100.000 padamu. Saat itu, aku pasti harus melihat ekspresimu. Aku mengirimkan dokumen resmi. Memeluknya di pelukan. Yan Wen dengan tidak senang berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Diam. Aku sudah membayar. Aku berhak untuk menikmati. Yan Manwen hanya bisa diam. Tapi setelah dipikirkan, dia tetap tidak rela. Bagaimana jika di akhir bulan kamu tidak memberiku uang? Aku juga harus memiliki jaminan. Jadi begitulah. Setelah 1 minggu, saya akan mengirimkan uang kepadamu sekali lagi. Bisakah kamu tidak terburu-buru begitu? Seorang pria sebesar ini, bisa lebih besar hati sedikit.
Langsung saja bayar penuh. Bukan karena aku tidak ingin besar hati. Di saku hanya ada lebih dari 80.000. Tidak bisa besar hati. Jika di saku benar-benar ada 10 juta. Lihatlah apakah aku besar hati. Aku bisa dengan besar hati meletakkan kartu di meja. Sesuai dengan yang dikatakan Yan Manwen. Berikan saya 10 sekaligus. Tapi sekarang hanya ada lebih dari 80.000. Harus dihemat sedikit. Melihat Yan Manwen terus-menerus mendengus seperti itu. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan baik. Saya juga merasa tidak sabar. Lagi pula saya sudah memukul meja dan berkata. Sangat membuat frustrasi. Akhirnya, apakah mau diatur atau tidak? Jika tidak ingin menghasilkan uang, bilang saja. Cepatlah. Kembalikan 25.000 kepada saya. Aku berbalik dan pergi. 100.000 tidak ingin kamu hasilkan. Banyak orang yang ingin menghasilkan. Saya rasa Lising dari Departemen Penjualan sudah bagus. Dan Xiao Yueyue dari Departemen Sumber Daya Manusia. Juga ada Liang Wanping dari Departemen Bisnis Luar Negeri. Begitu melihat saya ingin mengembalikan uang. Yan Manwen langsung menjadi patuh. 25.000 meskipun 100.000 jelas bukan level yang sama. Tapi itu sudah menjadi uang yang harus kembali. Membuatnya mengembalikannya. Itu sama saja dengan menggoresnya. Yan Manwen tentu saja tidak mau. Dia segera berkata, baiklah, baiklah, jangan marah. Orang-orang mendengarkanmu. Kamu tidak bersikap baik hari ini. Harus ada hukuman. Selanjutnya, perusahaan berbicara bisnis dengan sangat normal. Untuk detailnya, bisa lihat video yang dipasang oleh penyiar. Setelah urusan selesai, tiba-tiba telepon Yan Manwen berbunyi. Yan Manwen meletakkan jari di bibirnya. Dia memberi isyarat diam padaku. Lalu dia mengangkat telepon. Dia berbicara dengan suara pelan di sana. Ah, Yu. Setelah makan dengan teman lama, kami mengobrol sedikit lagi. Ayo jemput aku. Di Joy City. Tinggal parkir mobil di lantai. Aku berjalan ke belakangnya. Hanya dengan satu tangan, dia memegang lingkaran. Sambil menempelkan telinga untuk mendengarkan. Mendengar suara seorang pria di telepon. Baiklah. Setelah urusan selesai, masih biarkan pria menjemputmu. Siapa pria itu? Yan Manwen berkata. Lepaskanlah. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku adalah sponsormu. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Apakah kamu masih ingin bermain dua sisi? Wen tidak bisa bertahan. Dia hanya bisa mengatakan itu. Itu tunangan saya. Kamu masih punya tunangan? Yan Manwen merasa sedikit canggung. Tapi dia bersikeras. Aku seindah ini. Memiliki tunangan bukanlah hal yang normal? Saya agak ragu. Kamu juga tidak pernah mengatakannya di perusahaan, kan? Semua orang mengira kamu masih lajang. Saya tidak ingin membahas urusan pribadi di perusahaan. Tidak disangka. Yan Manwen sengaja menciptakan ilusi dirinya lajang. Beberapa wanita memang suka seperti ini. Seolah-olah mereka melakukan ini. Akan meningkatkan daya tarik mereka. Selain itu, Yan Manwen juga perlu saat promosi. Menjalin hubungan baik dengan atasan Hu Yaodong. Status lajang juga salah satu faktor yang menguntungkan. Yan Manwen tidak benar-benar memberikan sesuatu kepada Hu Yaodong. Tapi dia selalu memberi isyarat bahwa dia lajang. Hu Yaodong akan lebih baik padanya. Hehe. Baiklah, kamu wanita jahat. Shou Manwen berkata. Kenapa jadi wanita jahat? Ini normal, kan? Apakah tunanganmu tahu bahwa kamu punya sponsor? Apakah dia tahu bahwa kamu datang ke sini untuk ini? Yan Manwen segera berkata. Jika kamu masih ingin saya datang di masa depan, sebaiknya jangan bocorkan satu kata pun. Saya pasti tidak akan mengatakannya. Bahkan tahu bahwa dia memiliki tunangan. Juga merasa sedikit bersemangat. Sebenarnya saya sudah menjadi bijak. Sekarang tiba-tiba menjadi tertarik lagi. Yan Manwen segera berkata. Jangan membuat keributan. Dia segera akan menyetir untuk menjemput saya. Biarkan dia menunggu. Setelah berbicara bisnis lagi. Ketika kedua orang itu turun. Saya memeluk pinggangnya dengan erat. Langsung berjalan ke lobi hotel. Tangan saya masih mencengkeram. Yan Manwen memohon. Saya memohon padamu. Ayah Ma. Setelah kedua orang itu benar-benar keluar dari pintu. Yan Manwen seketika melompat seperti tersengat listrik. Dia berpura-pura tidak mengenal saya. Dia langsung berlari. Yan Manwen cukup teliti. Dia meminta tunangannya untuk menjemputnya. Dia tidak bodoh sampai membiarkan tunangannya datang ke hotel. Tapi meminta dia untuk pergi ke sebuah mall di sebelah. Yan Manwen menyeberangi jalan. Masuk ke mall dari samping. Kemudian keluar dari bagian depan mall. Berdiri di depan pintu, melihat ke sekeliling. Berpura-pura mencari seseorang. Di tempat parkir yang datar. Sebuah BMW 5 memberi klakson. Yan Manwen dengan gembira berjalan menuju mobil sedan. Saya melihat semua ini dengan jelas. Saya juga mengenali orang yang mengemudikan mobil untuk menjemput Yan Manwen. Wow, itu dia. Tidak menyangka tunangan Yan Manwen juga berasal dari grup Tiansheng. Lu Taiwei, manajer senior Departemen Sumber Daya Manusia. Ini menjadi menarik. Tunangan dan ayah penyokong semuanya berada di perusahaan yang sama. Saya merasa ini akan sangat menyenangkan. Saya sudah memikirkan banyak skenario lucu. Saat itu, sistem tiba-tiba mengeluarkan pemberitahuan. Kamu telah melakukan dual cultivation berkualitas tinggi dengan Yan Manwen.
Kemampuan mengambil uang naik ke LV2. Mataku langsung bersinar. Sepertinya, tidak boleh membiarkan Yan Manwen beristirahat. 10.000 per bulan ini. Harus mendapatkan kembali modal ini. Setelah mendapatkan indera penciuman uang yang meningkat, saya merasa jangkauan persepsi saya jauh lebih luas. Di tempat yang terlihat di depan mata. Dalam jarak 2 kilometer. Semua uang tak bertuan bisa saya. Saya berjalan sedikit. Menemukan banyak barang. Tapi semuanya tidak berharga. Untuk barang-barang yang tidak berharga atau tidak bisa diambil, saya tidak membuang-buang waktu untuk mengambilnya. Kamu menemukan sebuah iPhone Pro yang hilang. Ponsel 16 Max. Sepertinya ditinggalkan oleh pemiliknya. Saya melangkah maju. Mengambil ponsel ini. Setelah beberapa saat, ada seorang wanita cantik yang melihat ke sekeliling. Sambil berjalan mendekat, tatapannya terus memperhatikan tanah. Dan memeriksa berbagai sudut. Saya melangkah maju dan bertanya, apakah kamu kehilangan sesuatu? Saya kehilangan sebuah ponsel Apple berlayar besar. Apakah kamu melihatnya? Bisakah kamu membukanya? Jika bisa dibuka, berarti itu ponselmu. Wanita itu dengan senang hati mengambil ponsel tersebut. Ini adalah ponsel saya. Dalam waktu kurang dari 1 detik, ponsel itu pun berhasil dibuka. Terima kasih. Benar-benar terima kasih banyak. Wanita itu terus-menerus menundukkan kepala dan memberi hormat. Rambut wanita itu panjang. Saat saya membungkuk, rambut panjang yang lembut melambai-lambai. Ini menyebabkan gelombang emosi. Karena barangnya sudah kembali kepada pemiliknya. Kalau begitu, saya pergi sekarang. Tunggu sebentar. Sang wanita muda berkata sambil membuka kode QR di ponselnya. Saya benar-benar berterima kasih karena bertemu dengan orang sejujur Anda. Saya akan mengirimkan Anda Rp500 sebagai ungkapan terima kasih. Tidak perlu, tidak perlu. Sambil berkata, membuka kode pembayaran. Tidak usah sungkan, Kak. Anggap saja ini sebagai ajakan saya untuk minum. Anda telah mendapatkan ucapan terima kasih dari pemiliknya. Pendapatan 500. Meskipun ini juga uang kecil. Tapi uang kecil ini didapatkan tanpa usaha. Dan bisa melihat senyum sang wanita cantik yang berseri. Itu juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Tepat setelah saya mengucapkan selamat tinggal kepada wanita muda yang kehilangan teleponnya. Aku langsung mencium bau uang yang kuat lagi. Kali ini, suasananya berbeda. Ada sedikit bau yang tidak sedap. Sementara itu, bau uangnya sangat kuat. Ini adalah uang besar yang sebenarnya. Saya segera berlari ke arah bau yang datang dengan semangat. Akibatnya, dalam sekejap saya sudah berlari ke tempat sampah di belakang mal. Ini adalah tempat pembuangan sampah untuk seluruh mal. Ma Hao hampir segera menutup hidungnya. Sekarang baru tahu. Apa yang sebenarnya menyebabkan bau busuk yang saya tadi. Jika bukan karena aroma uang yang cukup kuat, saya pasti akan langsung berbalik dan pergi. Tetapi tidak bisa dipungkiri. Keinginan untuk menghasilkan uang menguasai segalanya. Saya menggunakan tisu yang digumpalkan untuk menyumbat lubang hidung. Sambil mulai mengaduk-aduk tumpukan sampah. Tiba-tiba sebuah bayangan muncul di depan saya. Seorang wanita pengumpul sampah parubaya dengan ekspresi suram berdiri di depan saya. Dia memandang saya dengan tatapan yang tidak ramah. Ini adalah wilayah saya. Pengumpul sampah juga memiliki wilayah. Wilayah ini. Dan wilayah itu. Serta kompleks perumahan di depan. Semuanya adalah wilayah saya. Saya tidak datang untuk merebut bisnis Anda. Saya datang untuk mencari sesuatu. Saya memiliki sesuatu yang dibuang sebagai sampah. Saya harus menemukannya kembali. Wanita pemulung berkata. Tidak bisa. Kecuali jika menambah uang. Saya dengan terpaksa mengeluarkan 50 yuan. 10 menit. Apakah itu baik? Saya hanya akan mengacak tumpukan sampah ini. Saya jamin setelah 10 menit saya akan pergi. Wanita itu dengan puas menerima 50 yuan. Namun dia tidak pergi. Dia duduk di samping. Seperti kamu sedang memperhatikanku. Seandainya saya benar-benar menemukan emas dari sampah ini. Wanita itu tidak akan peduli dengan kesepakatan 50 yuan. Pasti dia akan datang langsung untuk berdiskusi dengan saya. Pada saat itu, gerakan terhenti. Saya sudah memegang benda berbau uang itu. Itu hanyalah selembar kertas kecil. Saya dengan diam-diam menyembunyikan kertas itu di telapak tangan saya. Kemudian saya melanjutkan mengacak sampah. Setelah mengacak beberapa saat lagi, saya dengan marah berkata, sialan, tidak bisa menemukannya. Dompet saya pasti hilang di tumpukan sampah ini. Tapi saya tidak dapat menemukannya. Wanita pemulung itu tidak bersuara. Ia terus mengingatkan saya. Sampai saya meninggalkan pandangannya. Saya berlari ke toilet di pusat perbelanjaan. Mencuci tangan. Baru kemudian saya mengambil kertas itu dengan hati-hati dari lengan baju. Kertas itu dibuka. Informasi sistem juga terlihat. Anda telah menemukan tiket undian yang menang malam ini. Jumlah kemenangan. 500.000. Inilah yang disebut benar-benar mendapatkan uang. Uang. Seketika, semua ketidaknyamanan yang disebabkan oleh mencari sampah dalam hati saya menghilang begitu saja. Menyimpan tiket undian dengan hati-hati ke dalam tas. Mencucinya lagi di bawah keran. Keluar untuk naik taksi. Saya ingin pulang untuk menukarkan tiket undian. 1 jam kemudian, saya makan bebek panggang. Sambil minum bir. Dengan nyaman menonton pembawa acara di televisi. Notaris memperlakukan pengundian dengan serius.
Menyaksikan kekayaan saya masuk. Angka-angka di layar televisi muncul satu persatu. 6, 3, 6, 8. Di bagian bawah layar. Itu adalah tangan saya yang memegang tiket loter. Di layar terdapat angka yang terus melengkapi. Setelah semua angka lengkap, tiket dan layar sepenuhnya sama. Sudah ada hadiah utama 500.000. Oh ya, saya menghadap layar televisi. Mengangkat gelas. Sebenarnya itu juga hadiah kecil. Hanya 500.000. Dalam hadiah utama loter bintang hijau, itu bukan apa-apa. Tapi nilai kekayaan saya sekarang sudah naik menjadi 460.000. Setelah dikurangi pajak 100.000. Pada hari pertama saya mendapatkan jari emas. Saya mendapatkan 480.000 tanpa biaya sama sekali. Bermain dengan seorang wanita yang memiliki tunangan. Sungguh hari yang sangat memuaskan. Saya pergi bekerja keesokan harinya. Pertama-tama berpura-pura berpatroli beberapa kali. Kemudian saya masuk ke dalam lift. Langsung menuju kantor Yan Manwen. Yan Manwen masih bekerja dengan serius di kantornya. Tiba-tiba mendengar suara pintu tertutup. Mengangkat kepala dan melihat. Mengetahui bahwa saya sudah masuk. Saya sedang menurunkan semua jendela kaca yang ada tirainya. Yan Manwen terkejut berkata, "Kamu datang untuk apa?" "Dedi investor datang untuk mendapatkan layanan yang seharusnya saya berikan." Langsung memeluk Yan Manwen. Yan Manwen dengan panik berkata, "Tidak boleh, tidak boleh. Ini adalah kantor. Justru harus di kantor agar lebih baik. Tidak bisa. Selama jam kerja, itu tidak boleh." Saya menamparnya dengan keras. "Apakah kamu bodoh? Perusahaan memberikan berapa untukmu? Kamu bangun pagi dan bekerja keras demi perusahaan. Demi 20.000, dari jam 9 sampai 5. Seperti anjing pertanian yang tidak henti-hentinya. Masih harus dimarahi bos. Saya memberimu 100.000 sebulan. Kamu masih menghalang-halangi. Siapa sebenarnya ayahmu? Apa kamu tidak bisa membedakan kartu besar dan kecil?" Guan Wen terkejut. Menyadari bahwa itu memang benar. Gaji yang diberikan perusahaan padanya lebih dari 20.000 per bulan. Tetapi tekanan kerja sangat besar. Yan Manwen langsung merasa bahwa saya adalah ayah yang sebenarnya. Dia memberi 10.000 per bulan. Tanpa ada kesulitan yang disengaja. Tidak perlu ada perkelahian di tempat kerja. Kamu masih berani menghalang-halangi? Tapi di kantor. Saya selalu merasa. Yan Manwen ragu berkata. "Jangan banyak bicara." Berbaring di meja. "Hacok-cok." Itu adalah cara komunikasi yang biasa antara rekan kerja. Untuk detailnya, bisa lihat video yang di pinnet. Saat itu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dong-dong. "Manajer Yan. Apakah kamu ada di sini?" "Dong-dong. Manajer Yan." Yan Manwen langsung tidak berani bersuara. Dia di sana tidak berani bergerak. Tapi tidak disangka. Saya malah melepaskan tangan yang menutupi mulut Yan Manwen. Yan Manwen berkata dengan suara rendah. "Jangan buat saya mengeluarkan suara ya." Saya tersenyum jahat. "Itu urusanmu. Kamu harus mengendalikan dirimu." Yan Manwen hampir menggigit tangannya sendiri. Dia hanya bisa menggigit dirinya sendiri. Dengan sekuat tenaga tidak mengeluarkan suara. Hingga orang di depan pintu pergi. Hingga kiamat. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Bajingan. Yan Manwen melihat saya yang juga tidak menenangkan dirinya. Tidak bisa tidak mengumpat. "Sekarang puas?" Saya memberinya pengakuan. "Puas." Lalu dia berkata lagi. "Lanjut setelah pulang kerja." "Apa? Masih butuh setelah pulang kerja?" Yan Manwen terkejut. "Kamu manusia atau hewan? Apa kamu masih membiarkan saya beristirahat?" Dari reaksi bawah sadar Yan Manwen, sudah bisa dilihat bahwa tunangannya seharusnya tidak memadai. Seandainya penonton tidak berlebihan, bisa jadi 7 kali semalam. Takutnya wanita ini tidak banyak pengetahuan. Saya mengangkat dagunya. "Jangan menipu dirimu sendiri. Kamu tidak perlu beristirahat. Sebenarnya kamu juga sangat menantikan." Yan Manwen langsung memerah. "Tidak boleh. Saya takut rusak." Dia sekarang agak takut. Takut saya akan begini setiap hari. Wanita ini terlihat cerdas dan kuat di permukaannya. Sebenarnya dia pengecut. Dan dia tidak mengerti apa-apa tentang hal itu. Menurut saya, wanita tidak ada yang jahat. Hanya saja jika dibiarkan lama, bisa menjadi buruk. Dan saya membeli hak penggunaan selama sebulan. Seharusnya tidak terbatas jumlahnya. Akhirnya saya tidak ingin berurusan lagi dengannya. Bagaimana kalau begitu? Aku akan memberimu uang lembur. Lihat betapa baiknya saya. Perusahaan Tiancheng tidak akan memberimu uang lembur. Saya akan mengirimkan biaya lembur kepada Anda. Yan Manwen langsung tersenyum cerah. Jadi kita bertemu setelah selesai kerja. Ketika saya dengan penuh semangat keluar dari Yan Manwen saat keluar dari kantor. Mengagetkan 2 orang yang lewat. Mereka memandangku dengan terkejut. Tidak mengerti mengapa petugas keamanan ini begitu berwibawa. Tentu saja, mereka tidak akan pernah menyangka Yan Manwen baru saja melakukan sesuatu dengan petugas keamanan di kantor. Setelah itu selesai. Sekarang saya merasa seluruh tubuh saya segar. Rasanya seperti telah menjalani latihan yang menyegarkan. Saya tiba-tiba berpikir untuk tidak naik lift, tapi memutuskan untuk turun menggunakan tangga. Tiba-tiba mendengar 2 orang berbicara. Ada 2 wanita dari departemen penjualan yang sedang bergosip di sana. Membicarakan sesuatu. Biasanya orang yang berbicara seperti ini di tangga.
Ini semua adalah hal yang sulit untuk dibicarakan secara terbuka di kantor. Ada seorang sales yang mengatakan, kita tidak akan mendapatkan kontrak besar ini tanpa menggunakan trik khusus. Harus memberikan potongan kepada orang yang berwenang di pihak lawan. Tapi tidak peduli bagaimana kita memberikan uang kepada orang itu. Dia tidak mau menerimanya. Semua cara telah dicoba. Orang itu takut akan masalah. Aku duduk di tangga, mendengarkan dengan tenang. Mulai mendengar sesuatu yang menarik. Ternyata departemen penjualan ingin menyelesaikan kontrak besar. Mereka ingin memberikan uang kepada manajemen di pihak lawan. Tapi unit tersebut di pihak lawan sangat khusus. Setara dengan memiliki latar belakang pemerintah. Sederhananya, itu adalah aliran uang orang-orang itu. Selalu diawasi oleh lembaga pengawas. Jika ada aliran pendapatan yang tidak normal dari pihak lawan, akan segera diselidiki. Jadi, tidak peduli metode apa yang digunakan oleh penjualan Tiancheng untuk memberikan uang kepada pihak lawan. Orang itu tidak berani menerimanya. Jika dia menerimanya, itu akan menjadi sumber pendapatan yang tidak jelas. Penjual wanita yang berbicara sangat cemas. Dia membutuhkan performa ini. Jika KPI-nya naik sedikit lagi, dia akan menjadi juara penjual. Tapi pihak lawan tetap tidak mau menerima uang. Dia punya cara apa? Beberapa saat kemudian, suara percakapan terhenti. Lalu terdengar suara sepatu hak tinggi. Klangnya naik ke atas. Itu adalah wanita sales yang datang. Ketika saya melihat, apakah dia sudah menulis? Ternyata itu adalah wanita tercantik dari departemen penjualan, Li Xing. Seketika, saya memiliki rencana untuk mendapatkan wanita ini. Yaitu, tadi saya baru saja berhasil mendapatkan posisi di perusahaan sebagai bunga perusahaan. Keluar dari dalam kantor. Sampai di pintu tangga. Tapi saya mendengar sales membahas rahasia perusahaan. Saya pernah mendengar tentang orang ini, Li Xing. Terkenal sebagai pembuat janji palsu. Mengapa dia disebut pembuat janji palsu? Karena dia hanya untuk dilihat, bukan untuk digunakan. Dia suka membuat orang lain merasa berapi-api. Li Xing pertama-tama melotot tajam ke arah saya. Karena saya hanya seorang satpam payah. Tapi dia juga menyadari bahwa saya cukup tampan. Merasa tatapan saya menatapnya. Tanpa bisa menahan diri, dia merasa sedikit panas. Pandanganku seperti memiliki kehangatan. Saat dia melenggok melewati di sampingku, aku tiba-tiba membuka mulut. Li Xing. Li Xing berkata dengan terkejut. Kamu mengenalku. Kamu mendengar bahwa kamu ingin memberikan kepada grup Jin Heng Direktur pengadaan 400.000. Tapi dia tidak mau menerimanya. Li Xing sangat terkejut. Kamu mendengarnya. Dia langsung mengancam dengan marah. Jangan sampai memberitahunya. Mendengar tidak? Kalau tidak, kepalamu akan terbang. Aku tidak terpengaruh. Hanya berkata dengan tenang. Aku bisa membantumu. Tidak hanya ada cara untuk membuatnya bersedia menerima uang. Dan juga sepenuhnya mematuhi hukum dan peraturan. Bahkan jika dibawa ke meja regulator, tidak ada celah yang bisa ditemukan. Li Xing mengangkat alisnya dengan curiga. Penjaga bau ini tahu apa? Dia sedikit meremehkan. Meskipun secara subjektif dia sama sekali tidak percaya. Tapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang bisa kamu lakukan? Lotre. Sambil berbicara, aku mengeluarkan ponsel. Menggeser layar 2 kali. Berikan kepada Li Xing. Saya memiliki tiket lotre yang memenangkan 500.000. Itu diumumkan tadi malam. Setelah dipotong pajak 100.000. Tinggal 400.000. Berikan tiket lotre ini kepada pihak lain. Itu adalah pendapatan yang sepenuhnya sesuai aturan. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan. Li Xing terkejut. Dia segera mengambil ponsel saya untuk melihat. Di ponsel ada foto tiket lotre. Juga ada pengumuman dari pusat undian tadi malam. Jelas menunjukkan nomor pemenangnya. Jaga keamanan yang menyebalkan ini. Betapa beruntungnya ini. Saat ini, Li Xing merasa cemburu hingga puasanya terpisah. Dalam hidupnya, dia tidak pernah melihat seseorang yang benar-benar bisa memenangkan lotre. Dia juga pernah membeli tiket lotre. Bahkan tidak pernah menang 10.000. Saya bisa menjual tiket lotre ini kepada perusahaan. Lalu kamu bisa menggunakannya untuk memberikan hadiah kepada direktur pengadaan pihak lain. Ini memastikan bahwa transaksi ini bisa berhasil. Dan kedua belah pihak tidak memiliki risiko apapun. Kamu juga mendapatkan hasil. Li Xing cepat-cepat berkata. Aku. Di mana tiket lotre kamu? Saya membiarkan perusahaan membeli tiket undianmu seharga 500.000. Saya langsung merampas ponsel saya kembali. Dengan sangat tidak sopan saya berkata. Apakah kamu tidak waras? 500.000 saya jual padamu. Apa kamu gila? Li Xing tidak mengerti. Biasanya, jika keamanan yang menyebalkan memarahinya seperti ini, dia pasti sudah masuk ke mode marah. Tapi sekarang dia tidak peduli lagi. Dia segera bertanya, "What's wrong? Apakah kamu tahu? Hal semacam ini sangat berharga dalam dunia suap. Tiket semacam ini, baik untuk memberi kepada pemimpin, memberikan kepada pejabat, atau kepada pengusaha. Semuanya adalah mata uang keras. Dan sangat likuid. Nilainya terjaga. Kapan saja bisa langsung dicairkan. Lebih berguna daripada emas. Sesuatu yang begitu bagus. Kamu benar-benar ingin mengambilnya dari tanganku dengan harga asli?" Li Xing terkejut. Ternyata seperti ini. Saya menyerang Li Xing tanpa ampun. Perbanyaklah berpikir.
Jangan hanya tahu menggoyangkan bokongmu setiap hari. Li Xing bertanya dengan hati-hati. Jadi, berapa banyak yang kamu mau jual? 60.000 untukmu. Tambah 100.000 lagi. Itu cukup masuk akal, kan? Tapi Li Xing ragu-ragu. Aku rasa itu tidak mungkin. Ini setara dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan sebesar 60.000. Hasilnya hanya berfungsi efektif sebesar 40.000. 60.000 adalah biaya perusahaan. Apa yang kamu hemat untuk perusahaan? Kamu bantu saya untuk menyetujui jumlahnya. Biarkan saya mendapatkan uangnya. Lalu saya bisa memberimu 7.000. Saya jamin selama sebulan. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan 7.000. Juga meningkatkan kinerja. Ini tidak sulit untuk dihitung. Mata Li Xing melotot. Dia hampir teriak. Pengawal ini memiliki pikiran seperti ini tentang saya. Namun, pemikiran penjualan sangat fleksibel. Seketika dia mengerti. Dan sedang berusaha mendapatkan harga untuk dirinya sendiri. Li Xing langsung tersenyum cerah. Oh, bagaimana? Apakah kamu ingin menjatuhkanku? Hehe, aku sudah berjuang untuk 60.000 untukmu. Kamu seharusnya langsung bagi sedikit untukku. Bermimpilah tentang musim semi dan musim gugurmu. Menjual loter padamu adalah membantumu meningkatkan kinerja. Kamu masih berpikir untuk membagi sedikit secara langsung. Pergi, pergi, pergi. 70.000 sebulan adalah biaya perawatan. Layani aku dengan baik. Setiap bulan ada 70.000. Ingin atau tidak, tawaran yang aku berikan kepada Li Xing lebih rendah daripada Yan Manwen. Terutama karena Li Xing sebagai penjual memang sudah memiliki kesadaran tertentu. Sebenarnya, Li Xing tidak jelek. Tingkat penerimaan Li Xing memang tinggi. Matanya yang indah berkilau. Kalau begitu, sudah disepakati. Aku akan segera melaporkan permohonan ini. Cium dulu. Secara naluriah aku ingin memeriksa barang dulu. Tapi Li Xing mengulurkan tangan untuk menghalangiku. Dia tertawa kecil sambil berkata, tidak usah terburu-buru. Tunggu hingga batas 60.000 disetujui. Pasti aku tidak akan mengecewakanmu. Dia tertawa kecil dan berdiri. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Melihat dia ingin melarikan diri. Aku mengulurkan tangan dan memberi satu tamparan. Wanita ini Li Xing. Bahkan dia sedikit membungkuk. Kemudian dia tertawa manja dan berlari. Meninggalkan satu kalimat. Hasilnya akan segera keluar. Ya, tunggu kabar dariku. Aku mengumpat satu kalimat. Lalu aku berdiri. Melanjutkan pekerjaan sebagai satpamku sendiri. Aku menjadi satpam yang biasa dan tidak menarik sepanjang hari. Dan secara kebetulan menemukan dompet Hu Yaodong. Setelah mendapatkan dompet tersebut, aku menemukan lebih dari 10.000 uang di dalamnya. Aku merasa aneh dalam hati. Tahun ini, mengapa masih ada orang yang membawa begitu banyak uang tunai? Lalu aku membolak-balik dompet itu. Ada 2 kartu dari klub malam. Saya mengerti sekarang. Orang ini membawa uang tunai untuk dibayarkan kepada gadis-gadis itu. Tentu saja bisa juga dengan memindai. Tapi mana ada yang lebih menyenangkan daripada melemparkan uang ke wajah mereka? Melihat mereka berlutut dan memanggil, Daddy. Lalu terus-menerus melempar uang. Pengalaman itu hanya dengan memikirkan sudah menggairahkan. Aku langsung mengambil lebih dari 10.000 uang itu. Menghapus sidik jari. Membantu membuang dompetnya. Begitulah, hari berlalu normal dan tiba saatnya pulang. Tinggal setengah jam lagi sebelum pulang. Tapi aku sudah tidak sabar lagi. Aku naik ke atas untuk mencari Yan Manwen. Ternyata, kantor Yan Manwen kosong. Aku cukup teliti. Setelah melihat dengan seksama, aku menemukan bahwa tas Yan Manwen tidak ada. MacBook juga tidak ada. Apakah wanita ini takut padaku? Dia kabur? Jadi aku keluar untuk jalan-jalan. Seluruh lantai tidak ada jejak Yan Manwen. Maka aku mencari seorang karyawan muda. Tanya manajer Wan Wen. Sepertinya dia mendapat tugas mendesak. Dia pergi ke tempat klien. Dalam perusahaan besar yang selalu bersaing seperti ini, tugas mendesak sangat banyak. Tapi hari ini hal ini membuatku tidak bersemangat. Kalian boleh lembur. Tapi lembur mengganggu rutinitas 2 kali lipatku. Itu tidak bisa. Manajer yang pergi menemui klien yang mana? Itu aku tidak tahu. Sepertinya dia meminjam mobil rekan kerjanya dan pergi. BMW 5. Saya memahaminya segera setelah saya mendengarnya. Yan Manwen tidak memiliki mobil sendiri. Jadi dia meminjam mobil Lu Taiwei untuk pergi. Ganti pria lain. Menghadapi situasi seperti ini mungkin dia akan mundur. Nanti saja bicara lagi. Tapi aku bukan begitu. Aku terlebih dahulu mengirimkan 2 pesan kepada Yan Manwen. Tanyakan padanya di mana dia berada. Tapi tidak mendapat balasan. Sangat mudah dipahami. Orangnya sedang bersama klien. Pasti ponselnya dalam mode senyap. Jadi saya pergi ke kantor Lu Taiwei. Tok-tok. Saya mengetuk pintu dan langsung masuk ke kantor. Langsung melihat Lu Taiwei panik. Sambil memutar layar komputer. Lu Taiwei melihat satpam yang tidak dikenalnya dengan terkejut. Saya merasa bingung sejenak. Dalam hati berpikir, tidak mungkin. Anak ini, apakah dia sedang bermain saat bekerja? Tapi seharusnya bukan hal seperti itu. Ada apa? Lu Taiwei berkata dengan tidak sopan. Merasa sangat tidak puas dengan satpam yang langsung masuk tanpa izin. Dengar-dengar, manajer Yan Manwen dari departemen klien sore ini meminjam mobilmu untuk pergi ke klien. Saya tanya, klien mana?
Lu Taiwei langsung marah. Kau, Satpam Bao. Berani-beraninya menyangkut urusan antara manajer senior kami. Ini urusanmu apa? Begini ceritanya. Direktur Departemen Penjualan ada hal mendesak yang perlu dibicarakan dengan manajer Yan. Jadi biarkan saya mencarikan Yan Manwen. Saya berbohong sementara. Sebenarnya saya sama sekali tidak mengenal Direktur Departemen Penjualan. Alasan saya menyebut Departemen Penjualan adalah karena saya baru saja berbicara soal bisnis dengan leasing. Dan alasan saya menyebut direktur adalah karena saya merasa posisi leasing tidak cukup tinggi untuk mengatasi Lu Taiwei. Tetapi Lu Taiwei masih merasa curiga. Jika memang direktur yang datang bertanya, dia pasti tidak berani tidak menjawab. Tetapi mengapa direktur penjualan harus mengirim seorang satpam? Bukankah bisa langsung menelepon? Lu Taiwei yang curiga bertanya lagi. Mengapa direktur penjualan mencari Yan Manwen? Ini adalah dua departemen yang berbeda. Saya bilang sembarangan. Saya tahu apa tentang detailnya, tetapi sepertinya ini adalah proyek penting. Sangat mendesak. Begitu berkata demikian, saya tiba-tiba mencium bau. Saya mencium sebuah bau. Bau kemiskinan. Saya sangat terkejut. Setelah naik level menjadi LV2, penciuman saya ternyata memiliki fungsi tambahan. Ternyata bisa mencium bau kemiskinan. Bau ini berasal dari Lu Dawei, manajer senior di depan saya. Tampak seperti orang yang baik, namun sebenarnya sangat miskin. Pandanganku juga melirik ke belakang Lu Taiwei. Di belakang Lu Taiwei ada selembar kaca yang memantulkan konten di layar komputer Lu Taiwei. Meskipun tidak terlalu jelas, namun bisa melihat lahan hijau yang luas. Bukan jenis hijau di atas kepala, melainkan lahan hijau yang subur. Saham. Ternyata dia rugi besar di saham. Seketika saya memahami keadaan Lu Taiwei. Aku berpikir dalam hati, betapa malangnya pria ini. Jika saya tidak datang untuk menjaga calon istri Anda, bagaimana Anda bisa bertahan sendirian? Sekilas pikiran muncul. Saya mengeluarkan beberapa lembar uang dari saku. Berpura-pura baru teringat. Katanya benar. Manajer Lu, tadi saya menemukan 600 yuan di depan pintu kamu. Saya rasa itu pasti milikmu yang jatuh. Lu Taiwei melihat uang di tangan saya dengan sedikit tertegun. Itu adalah milik saya yang hilang. Jika bukan uang yang kamu jatuhkan, maka itu milikku yang terjatuh. Lu Taiwei segera berdiri, sambil menyatakan kepemilikan. Sambil masih merogoh sakunya, saya berkata, kenapa hari ini kurang beberapa ratus? Saya bahkan pikir saya salah ingat. Ternyata itu jatuh di pintu. Terima kasih ya. Lu Taiwei berkata sambil menarik uang itu ke arahnya. Namun saya tetap tidak melepaskannya. Lu Taiwei menarik sedikit tetapi tidak bisa menariknya. Saya masih menggenggam beberapa lembar uang itu dengan erat. Maksud saya sangat jelas. Aku akan memberimu $600. Kamu harus memberitahu saya di mana tunanganmu berada. Namun Lu Taiwei salah paham. Dia tertegun sejenak. Seperti terbangun dari mimpi, dia berkata, Oh, tentu saja. Rasa terima kasih saya padamu juga tidak bisa diabaikan. Setelah itu, dia merogoh sakunya. Lu Taiwei awalnya ingin memberikan 50 yuan sebagai biaya terima kasih. Tapi saat keadaan mendesak, dia kembali mengeluarkan uang sedikit. Mengambil kembali 20 yuan. Akhirnya memberiku 30 yuan. Terima kasih sudah menemukan uangku. 30 yuan ini. Silakan gunakan untuk membeli rokok. Aku sudah tidak bisa berkata-kata. Sialnya. Jika kamu mengeluarkan 100 yuan untuk berterima kasih kepadaku, itu bisa dianggap kamu adalah orang yang baik. Kamu hanya memberiku 30. Tapi aku tidak marah. Sambil tersenyum aku berkata, Manajer Lu, aku bertanya tentang hal yang kau sampaikan. Di mana Sin Manwen sekarang? Dia pergi ke Jinlian Medical. Orang yang ingin ditemui adalah Lu Taiwei mendapat $600. Rasanya seperti mendapatkan rezeki dari langit. Suasana hatiku jadi lebih baik. Aku langsung mengungkapkan keberadaan Yan Manwen. Aku langsung berbalik dan pergi. Hari ini menghabiskan 600 yuan dari seorang pria untuk membeli jejak wanita itu. Memikirkan hal ini terasa sangat magis. Lu Taiwei ini benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya dia mungkin tidak akan dikhianati hari ini. Tapi demi $600, ternyata secara sukarela membawa Bapak O daging ke mulut anjing. Saya langsung naik taksi ke Jinlian Pharmaceutical. Saya duduk sebentar di lobi perusahaan Jinlian. Yan Manwen keluar. Dia sudah selesai rapat dengan klien. Saat itu sudah lebih dari setengah jam setelah jam kerja. Saya diam-diam mengikutinya. Terlihat Yan Man berputar pinggangnya menuju tempat parkir. Sekali menekan kunci mobil. Bip-bip. Lampu BMW 5 menyala. Pintu mobil baru saja terbuka. Saya melakukan serangan mendadak dari belakang. Yan Manwen pucat wajahnya. Dia sedang ingin melawan. Tiba-tiba menyadari bahwa yang menyerangnya adalah saya. Dia langsung berhenti melawan. Kenapa kamu datang? Hehe. Tunanganmu memberitahu alamat padaku. Ah. Saya menarik Yan Manwen masuk ke dalam mobil. Yan Manwen dengan nada tidak senang berkata, kamu memang benar-benar ketagihan. Takut aku kabur. Bahkan khusus mengejar sampai ke sini. Saya bukan takut kamu berlari ke sana kemari. Apa buang-buang waktu di jalan? Yan Manwen melirikku dengan sinis. Apa kamu tidak mengerti mengapa saya meminjam mobilnya hari ini?
Itu adalah supaya setelah selesai dengan klien, saya bisa lebih cepat sampai ke tempatmu. Begitu saya mendengar itu, saya tertawa. Wanita ini ternyata cukup baik, mengerti situasi. Jadi Lu Taiwei tidak punya mobil lagi. Lalu bagaimana saat pulang kerja? Biarkan dia pulang dengan kereta bawah tanah sendiri. Saya merasa senang. Di dalam mobil, saya berkata kepada Yan Manwen, "Jangan di sini. Jika klien melihatnya, maka cepat-cepatlah pergi." Yan Manwen mengemudikan mobil. Sambil mengemudikan mobil keluar tempat parkir, dia bertanya kepada saya, "Mau pergi ke hotel mana?" "Pergi ke hotel yang jelek." Saya menepuk jok kulit BMW. "Bukankah ini sudah siap pakai? Mengapa kamu begitu pelit? Bahkan untuk ini pun harus berhemat." "Hemat untuk apa? Saya punya banyak uang. Saya ingin menikmati mobil Lu Taiwei dengan baik." Saya memberi arahan kepada Yan Manwen. "Arahkan mobil langsung ke tempat yang terpencil." Akhirnya, mobil sampai di tepi laut. Di kawasan pantai ini tidak banyak orang. Tidak ada mobil juga. Di sini hanya ada tanggul untuk mencegah banjir. Sekilas tampak, di bawah sana adalah pantai. Di atas adalah tanggul beton untuk mencegah banjir. Matahari terbenam yang berwarna emas perlahan-lahan turun dari cakrawala. Cahaya senja yang indah di permukaan laut. Parkir. Lalu melipat kursi. Karena sepanjang jalan saya terus menggoda Yan Manwen. Dia juga mulai terburu-buru. Dia melompati sandaran tangan di antara kursi pengemudi, merayap ke arah saya. Satu tangan saya memegang Yan Manwen. Satu tangan saya menyentuh interior mobil. Kursi kulit asli yang dibeli Lu Taiwei. Pintu mobil yang dibeli oleh Lu Taiwei. Kaca jendela isolasi yang dibeli Lu Taiwei. Kaca film mobil diaplikasikan oleh Lu Taiwei. Dan wanita Lu Taiwei. Yan Manwen dengan kesal berkata, "Kau yang jahat." Dia ingin mencengkeram leherku. Tapi kekuatan Yan Manwen sangat sedikit. Untukku dia seperti kucing kecil. Saya memberi Lu Taiwei 600 yuan. Dia baru memberitahu saya tentang keberadaanmu. Yan Manwen menggerutu. 600 yuan sudah menjadikanku milikmu. Dia memukulku lagi dan berkata, "Kamu juga bodoh. Kenapa harus memberinya 600 yuan? Bukannya lebih baik memberi saya? Apakah kamu ingin tahu rahasiaku? Aku adalah sumber informasi pertama." Ngomong-ngomong tentang ini, aku jadi teringat tentang dia yang tidak membalas pesanku. Jadi aku menamparnya. "Aku bilang kamu tidak membalas pesanku." Yan Manwen segera berkata, "Wen salah. Wen pasti akan membalas pesan Papa dengan cepat ke depannya. Telepon Lu Taiwei untukmu. Sekarang." Yan Manwen pun mempertahankan sambungan, sambil berjuang untuk menjangkau kursi penumpang depan, untuk mengambil ponselnya. Duh, suara besar berbunyi, sambungan terhubung. "Halo, sayang." Suara lembut Lu Taiwei terdengar dari mikrofon. Yan Manwen sengaja mengaktifkan mode bebas tangan. Lu Taiwei menanyakan kabar dengan hangat. "Sayang, apakah kamu sudah selesai dengan klien itu? Apa kamu lapar?" "Belum selesai." Yan Manwen menjawab. "Klien ini sangat bertahan lama. Lalu kapan kamu akan kembali?" "Saya sudah menyiapkan makan malam menunggu kamu. Jangan tunggu saya lagi." Yan Manwen berhenti setelah mengatakan setengahnya. Di sana menutupi mulutnya dan bernafas berat. "Hai sayang, ada apa denganmu?" Suaranya agak aneh. Sinwen memegang ponsel dengan satu tangan, meletakkan seluruh kepalanya di bahuku, menutupi mulutnya sendiri. Setelah beberapa saat baru bersuara, "Saya tidak apa-apa." "Saya, kamu sedang melakukan apa? Rasanya kamu aneh." "Aku sedang mencuri makanan pelanggan." Lu Taiwei memperpanjang suaranya. Sangat bingung. Jelas, dia tidak mengerti apa artinya mencuri makanan pelanggan. "Kamu sedang makan makanan dari pelanggannya." Lu Taiwei merasa sedikit kasihan pada tunangannya. "Makanlah makanan luar sedikit saja. Itu tidak sehat. Saya akan tetap memanaskan makanan untukmu. Tunggu sampai kamu kembali baru makan." "Porsi dari pelanggan terlalu besar ya?" Suara Lu Taiwei mengandung kebingungan. "Apa maksudnya terlalu besar ya? Itu karena porsi makan yang besar. Atau masakannya terlalu melimpah?" Yan Manwen tidak bisa berkata-kata lagi. Ingin berusaha keras mengucapkan selamat tinggal. Tapi begitu membuka mulut, suaranya bergetar. Dia hanya bisa langsung menutup telepon. Begitu telepon ditutup, Yan Manwen tidak bisa memegang ponsel lagi. Ponsel jatuh ke dalam mobil BMW. Kecelah kursi. Melihat pemandangan secara normal. Detailnya bisa dilihat di video yang dipin oleh penyiar. Senja 5 senja. Garis pantai berwarna emas. Suara ombak yang bergelora. Sebuah mobil BMW di tepi pantai. Seperti terkena penyakit getaran. Bergoyang ke atas dan ke bawah sendiri. Suara Yan Manwen yang seperti aria sopran. Mengalun di seluruh pantai. Menunggu hingga nada tinggi terakhir selesai. Pantai kembali tenang. Hanya tersisa suara ombak yang monoton menghantam pantai. Yan Manwen memalingkan wajahnya. Melihat keluar jendela mobil. Langit yang dipenuhi warna-warni setelah matahari terbenam itu. Menghela napas. Sangat indah. Di sini benar-benar sangat romantis. Dalam hati saya tertawa sinis. Di rumahnya ada seorang Lu Taiwei yang memasak untuknya. Menunggu dia pulang. Demi dia bekerja keras sampai garis rambutnya semakin tinggi. Dia tidak merasa itu romantis. Pria liar membawanya ke pantai dan mengajaknya berlarian.
Dia baru merasa itu romantis. Saya menjulurkan jari ke dagunya. Mulai sekarang, kamu harus seperti ini setiap hari. Sembunyi-sembunyi berkencan dengan saya tanpa Lu Taiwei. Kamu jangan sekali lagi mencari Lu Taiwei. Kemanapun saya pergi ke depannya, akan memberi kabar padamu secara aktif. Benar-benar mengerti. Saya berkata sambil tersenyum. Untuk menipunya. Kamu benar-benar berusaha keras ya. Tentu saja. Sekarang, riwayat chat saya sering dibersihkan. Jika ada bukti yang tertinggal, itu tidak baik. Selain itu, sebaiknya kita gunakan kode rahasia dalam percakapan kita. Bahkan jika dia melihat, dia tidak akan tahu apa yang dibicarakan. Saya rasa Yan Manwen benar-benar wanita jahat yang alami. Lalu saya bertanya padanya menggunakan kode apa. Yan Manwen berpikir sejenak. Di perusahaan, ada sebuah proyek besar yang sedang berlangsung. Karena melibatkan rahasia dagang. Semua orang yang terlibat harus menjaga kerahasiaan. Nanti kamu bisa menghubungi saya. Cukup katakan itu mengenai proyek Long Island. Lu Taiwei tahu seberapa ketat kebijakan kerahasiaan perusahaan. Begitu sudah menyangkut hal ini, dia tidak akan bertanya lebih lanjut. Saya menjawab dengan puas. Pikirannya sangat teliti. Namun, saat ini saya tidak memiliki rencana Long Island. Tapi saya memiliki rencana pisang. Apakah kamu